Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6522 akhirnya melihat artefak suci sekte penjara. Kakak senior, wajar saja kalau adikmu tidak percaya padamu setelah apa yang kau lakukan padaku sebelumnya. Tapi aku punya hati nurani, kakak perempuanku menyelamatkanku dan membantuku. Bagaimana mungkin aku, sebagai adik junior, bersikap hati-hati padanya? Kata Chu Feng. Ya ampun, aku hanya khawatir kamu akan takut. Kalau begitu, mari kita saling jujur mulai sekarang, oke? Kata Wen Sui. Bagus, kakak senior. Berapa banyak lagi trik yang kau sembunyikan yang tidak kuketahui? Tanya Chu Feng. Wen Sui berbicara dengan sederhana, tetapi Wuma Hanshuang bukanlah orang biasa, dia adalah dewa surgawi tingkat keempat. Karena begitu banyak dewa surgawi di bawah level komandan penjara dapat meningkatkan kultivasi mereka satu peringkat, Wuma Hanshuang secara alami dapat melakukan hal yang sama. Meskipun Wen Sui kuat, dia masih di alam dewa sejati. Metode apa yang dia miliki untuk mengendalikan Wuma Hanshuang sekuat itu? Semua orang bilang kakak perempuanmu punya caranya sendiri, kata Wen Sui. Kakak senior, bukankah ini seharusnya jujur satu sama lain? Tanya Chu Feng. Ya ampun, apakah semua orang punya rahasia? Sayang, jangan tanya lagi. Kamu juga punya rahasia, kan? Kata Wen Sui. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi, kakak senior. Bisakah kamu mengeluarkan mereka dengan aman? Chu Feng bertanya. Dan dia menekankan kata keselamatan, sama sekali tidak masalah. Wen Sui mengangguk dan menambahkan, aku akan kembali kepadamu setelah aku mengantar mereka pergi. Tidak perlu. Efek Wuma Hanshuang di sini terbatas, kata Chu Feng. Hah? Kamu tidak mengatakannya tadi, kata Wen Sui. Chu Feng tersenyum, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jujur saja, aku punya kartu trufku, sekalipun aku tidak menekan kultivasiku, orang-orang dari sekte penjara dan istana suci tujuh alam tidak akan bisa menangkapku. Dengan kalian semua di sini, aku sebenarnya khawatir sesuatu mungkin terjadi. Kakak senior, kau harus membawa mereka pergi dari medan bintang abadi dan mencari tempat yang aman agar Nona Liu dapat mengaktifkan kekuatannya untuk membantuku mengendalikan artefak suci itu. Setelah kau menyelesaikan ini, bawa mereka ke tempat kita bertemu sebelumnya. Aku akan menemuimu setelah aku selesai mengurusi urusan di sini, kata Chu Feng pada Wen Sui. Adik junior, hati-hati. Setelah Wen Sui selesai berbicara, dia berkata kepada Liu dan Bai Yunqing, ayo pergi, kita bertiga hanya beban, jangan halangi prestasi adikku. Namun, saat Wen Sui bersiap pergi bersama mereka, Liu menatap Chu Feng, matanya penuh permintaan maaf. Chu Feng, kita tidak dekat sebelumnya, dan aku menyakiti temanmu. Aku akan mencari cara untuk menebusnya nanti. Feng Ling adalah orang terpenting bagi saya di dunia ini. Sebelum Liu bisa selesai berbicara, Chu Feng menyela, jangan khawatir, Feng Ling juga temanku, dan dia sangat penting bagiku. Lagi pula, meski aku tidak mengenali Feng Ling itu. Meskipun kita hanya membicarakan hubunganmu dengan kakakku, itu bisa dianggap sebagai permintaan dari kakak iparmu, aku pasti akan menyelamatkan Feng Ling. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Bai Yunqing menyeringai lebar, tapi Liu menatap Bai Yunqing dengan tatapan dingin. Terkejut, Bai Yunqing segera berkata, kakak, itu. Dia belum menjadi kakak iparku. Melihat Liu bukan orang yang suka bercanda, Chu Feng hanya tersenyum canggung. Lelucon bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan, jadi dia berkata kepada Liu, Nona Liu, saya hanya ingin meredakan ketegangan. Saya tidak bermaksud apa-apa, tolong jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa, aku tahu kamu tidak bermaksud jahat.
Kalau begitu, Chu Feng, aku serahkan Feng Ling padamu, Liu berkata pada Chu Feng. Segera setelah itu, Wen Sui memimpin Liu dan Bai Yunqing menuju luar medan bintang abadi. Dalam sekejap mata, mereka lenyap ke dalam langit berbintang yang tak berbatas. Di langit berbintang ini, hanya Chu Feng yang tersisa. Kita terpaksa berjuang sendirian lagi. Tapi Chu Feng, apakah yang dikatakan Wen Sui itu benar? Jika seseorang seperti Wu Ma Hanshuang dapat dikendalikan olehnya, metode apa yang menantang surga itu? Apakah menurutmu kekuatannya mungkin jauh lebih besar daripada apa yang telah kita lihat? Kata Egi. Sebenarnya, setelah insiden di reruntuhan sekte alam bela diri leluhur, kesan Egi terhadap Wen Sui juga tidak buruk. Bahkan Egi merasa tidak percaya bahwa Wen Sui dapat mengendalikan Wu Ma Hanshuang. Orang-orang seperti Wen Sui, kalau mereka memang orang kita sendiri, ya tidak apa-apa. Tapi kalau suatu saat mereka menjadi musuh bagaimana? Lawan seperti ini sungguh merepotkan. Kakak perempuanku memang sangat misterius, tapi ketaatannya bergabung dengan sekte bela diri naga tersembunyi tidak tampak seperti konspirasi, melainkan lebih seperti paksaan. Dia tidak kuat saat itu, mungkin dia berubah karena suatu kesempatan, tapi menurutku itu hal yang baik. Chu Feng tidak terlalu memikirkannya, meskipun sebelumnya dia memang waspada terhadap Wen Sui. Namun setelah itu, Wen Sui memang terus membantunya. Setidaknya Chu Feng bisa merasakan kebaikan Wen Sui terhadapnya. Kebaikan ini membuat Chu Feng semakin mempercayai Wen Sui. Adapun kekuatan Wen Sui, setiap orang memiliki kesempatannya sendiri. Chu Feng merasa bahwa karena dia bisa tumbuh dengan cepat karena berbagai peluang, tentu saja orang lain juga bisa melakukannya. Terlebih lagi, Wen Sui adalah monster tua yang sebenarnya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengesampingkan pengalamannya, mungkin dia telah menyiapkan banyak rencana cadangan. Jika kita harus mengatakan sesuatu, tidaklah mengherankan bahwa makhluk semacam ini memiliki kelebihan dibandingkan Chu Feng. Tidak masuk akal jika tidak demikian. Jadi, Chu Feng melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, Chu Feng melihat apa yang disebut benda suci yang ingin dibangkitkan oleh sekte penjara. Itu adalah pintu hitam besar. Gerbang ini tingginya ratusan ribu meter dan memancarkan aura merah tua. Meski jaraknya masih jauh, gerbang itu sangat terlihat jelas di langit berbintang ini. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh tentang pintu ini. Itu jelas hanya sebuah objek, namun tampak menyatu dengan langit berbintang dan ruang angkasa itu sendiri. Itu adalah pintu yang tertutup rapat, namun tampak seperti lubang tanpa dasar. Kekuatan samar dan halus memancar dari segala arah langit berbintang dan berkumpul di gerbang ini. Itu bukan energi biasa dari langit dan bumi, tetapi energi medan bintang dari garis keturunan. Melihat ini, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa medan bintang abadi menggunakan kekuatan artefak suci untuk menyegel banyak area di medan bintang abadi. Itu bukan blokade biasa, itu semacam formasi tambahan. Hal ini memungkinkan konsentrasi yang lebih baik dari kekuatan yang diserap dari sungai surgawi garis darah ke dalam objek suci ini. Ini adalah benda suci yang ingin dibangkitkan oleh sekte penjara. Benda ini sebenarnya berasal dari sekte penjara. Tapi pintu ini sangat aneh. Mata Egi yang indah melebar saat dia memeriksa pintu dengan hati-hati. Ini sungguh aneh. Chu Feng menatap pintu, merasa gelisah. Jika pintu ini sudah terlihat menakutkan, maka kekuatan di dalamnya pasti lebih mengerikan lagi. Terutama sekte penjara di depan mataku, yang sudah memiliki kekuatan yang begitu hebat. Jika mereka memperoleh kekuatan dalam sekte ini, tingkat apa yang akan mereka capai setelah transformasi mereka? Meskipun lawan Chu Feng saat ini adalah istana suci 7 alam. Namun ada kemungkinan bahwa sekte penjara akan menjadi pihak yang mendatangkan malapetaka pada dunia seni bela diri. Pada saat itulah, sebuah ide muncul di benak Chu Feng.
Jika memungkinkan, dia akan menghentikan sekte penjara dari membangkitkan kekuatan di dalam gerbang ini. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.